Itulah. Jadi orang beriman itu gampang diatur, nggak banyak alasan, nggak bantaan orang beriman. Orang beriman itu ditutup sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar, siap untuk taat. Itu orang beriman. Tapi ini orang kafir sama, sami'na wa asoyna. Kami sudah mendengarkan tapi siap untuk membangkang, untuk bermaksiat, untuk tidak taat. Itu orang kafir. Sembrono, jadi waspada itu lawan katanya sembrono, ngawur, apalagi kira-kira. Ngawur itu dia bertindak, berbuat tanpa pikir, itu ya. Nah, orang takwa itu ya. Jadi kalau ada orang hidupnya sembrono, sembarangan, itu berarti gak takwa. Takwa itu selalu bersikap waspada hati ini. Takullah. Ittaqullah itu artinya waspadalah terhadap Allah. Maka sering diartikan ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah gitu ya. Sering, nggak salah juga takut. Kalau kita takut kepada Allah, pasti kita waspada, hati-hati, jaga-jaga. Apa hukumnya orang-orang beriman kayak kita ini ikut lata merayakan hari tahun baru tahun baru Masehi ini ya. Apakah tahun baru Masehi itu tahun barunya orang Islam? Sekarang kan yang terjadi ini malam ini kayak gini, itu orang-orang Nasrani tinggal di rumah itu melakukan perenungan juga itu ya. Coba nggak ada yang kompol kayak gini enggak. Yang bakar mercon, bakar kembang api, yang niup trompet itu orang Islam semua itu. Iya orang Islam. Yang bikin kembang api orang Islam, yang beli, yang jual orang Islam, yang bakar orang Islam, yang bikin trompet orang Islam juga, yang jual trompet, yang beli trompet orang Islam juga, orang gini aja. Pengertian tasamu kalau dalam Islam itu tasamu, kalau dalam bahasa kita toleransi. Pengertian toleransi yang benar itu ketika orang yang berbeda dengan kita melaksanakan ajaran agamanya, jangan diusik, biarkan dia keyakinannya. Jangan kita caci Tuhan. Quran dia mengatakan, jangan kamu mencaci Tuhan atau sembahan mereka, yang mengakibatkan nanti mereka itu akan mencaci Tuhan sembahan mereka. Jangan biarkan. Namanya itu toleransi. Bukan toleransi itu karena kita orang Nasrani misalnya datang kita selamat hari raya wasuan, selamat ini bukan toleransi itu. Karena itu masuk dalam suku ibadah. Selamat hari Natal begini, itu ibadah mereka itu Natalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Mari kita awali pelajaran Al-Quran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik. Sekarang makroknya, alamat ayat yang kita baca, silakan dibuka Bapak-bapak sekalian pada halaman 548. Halaman 548. Suratnya surat Al-Hasyr, surat ke-59.
terdapat pada ayat yang ke-9, yang ke-18 ya, ayat 18. Baris kedua dari atas. Halamannya tunggu ya. Halamannya saya ulangi 548. Sedikit di belakang 548. Surat ke-59 surat Al-Hasyr pada ayat 18. Jadi ini ya. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi materi kajian kita. Surabaya tanggal berapa sekarang? 31 ya. 31 materi kajian adalah Quran surat 59 ayat 18. Temanya bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi bagi umat Islam. Terus apa seharusnya yang dilakukan umat Islam jika terjadi pergantian tahun, jika terjadi pergantian. Nah, ini ada dua nih nanti ayat ini yang kita baca nanti akan ya. Mari kita tartil dulu bersama-sama supaya dapat pahala bacaannya. Setelah ditartil nanti kita lihat tarjimnya. Baik, setelah saya membaca, Bapak-bapak sekalian boleh mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha wal tanzur summa Innallaha khabirum bima ta'malun.
Shadaqallahul azim. Bacaan tajwid yang perlu kita perhatikan dalam satu ayat ini, ya. Pertama, ya ayyuha. Itu apabila ada tanda panjang bertemu huruf alif, itu disebut mad jaiz mumpasil. Pasti pakai bendera ya. Coba lihat tuh. Ya ayo pasti pakai bendera. Koyo alisku. Ya, pakai layar ya. Ya, itu disebut tanda panjang bertemu dengan huruf alif di dalam kata yang terpisah, itu disebut mad jaiz mumpasil. Berapa panjangnya mad jaiz mumpasil itu? Boleh 3 ketuk, boleh 4 sampai 5. Kalau mad wajib yang tanda panjang bertemu dengan huruf hamzah, wajib 5, nggak ada pilihan. Mad wajib muttasil. Ya, ini ya. Ini kebetulan mad jaiz mumpasil ya. Jadi ya tidak boleh ya ayyuhalladzina ya. Ada benderanya itu soalnya ya. Ya ayyuha, boleh juga sampai 5. Ya ayyuha boleh. Adapun alladzina amanu ittaqullah itu disebut mad tabi'i, panjangnya 2 ketuk. Jadi kalau mad tabi'i itu dilebihkan panjangnya nggak enak di kuping. Contohnya baca kayak gini Pak Di. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, itu kelebihan, nggak enak di kuping. Tapi tidak merusak makna. Ya. Kalau lebih, mad tabi'i itu lebih panjangnya tidak merusak makna, cuma nggak enak di kuping. Tapi kalau kurang, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, mad tabi'inya itu merusak makna. Maka disebut ya kesalahan jali, kesalahan berat. Dan kita berdosa kalau sengaja, karena itu merubah makna Quran. Nah itu ya, jadi panjang pendek itu kalau tidak disiplin dapat merusak makna Al-Quran. Ya. Baik, yang berikutnya wal tanzur, nun mati bertemu huruf zo. Nun mati berhuruf mutlak itu disebut ikhfa hakiki. Ya, tidak boleh dibaca kayak gini Mas Bun. Wal tanzur nafsum ma qaddama. Ya, itu enggak bertajwid namanya. Karena nun mati bertemu dengan zo itu harus didengungkan. Wal tanzur. Nah, gitu. Berapa tempo dengungnya? 2 sampai 3 ketuk. Wal tanzur. Ya, gitu. Wal tanzur. Ya, itu. Jadi kalau dibaca wal tanzur nafsum hanya dilampau, yaitu warnanya tidak bertajwid, ya. Terus nafsumma, nah, tanwin ketemu huruf mim. Nafsumma dengung lagi. Itu disebut idgham bi gunnah, ya. Karena mim itu kan. Ma qaddamat li ghad. Kalau jim kecil itu tandanya berhenti boleh, tidak berhenti boleh juga. Tapi kalau wattaqullah, nah, ini namanya waqaf aula. Lebih baik berhenti daripada dibaca terus. Jadi kalau kita tidak berhenti itu dianggap melanggar ya. Ya rambu-rambu. Hah? Yang mana? Ya kalau dibaca terus menjadi idgham, kalau tidak kan. Dan boleh gini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Nah, itu kan tanwin ketemu itu kan. Kalau disambung. Nah, dan ini memang menurut saya sebaiknya disambung biar nggak kebanyakan berhenti. Karena kalau jim itu boleh berhenti, boleh tidak, boleh dibaca langsung. Kebetulan ini kalau berhenti liqad wattaqullah ya pemborosan ya. Nah, tapi kalau wattaqullah lebih baik berhenti. Nah, itu ya. Wattaqullah, lafaz Allah itu lafaz Allah lafdzul jalalah namanya. Kalau sebelumnya berharokat patah itu dibaca tebal. Wattaqullah, tidak boleh. Wattaqullah, tidak boleh. Sebaliknya kalau sebelum lafaz Allah itu berharokat kasroh dibaca tipis, tarkik, ya. Tarkik tafhim. Jadi bismillahi, innalillahi, tidak boleh. Innalillahi enggak boleh, ya. Itu aturannya begitu tajwid. Ya. Jadi di sini. Nah, wattaqullah tebal, hanya dibaca tebal. Innallaha tebal lagi karena sebelumnya beri. Innallah, inna itu harus dibaca gunnah karena nun tahdid. Khabirum bima. Nah, ini bacaan apa ini? Tanwin bertemu ba itu disebut iklab ya, dengarnya.
Ya, innallaha khabirum bima ta'maluna gitu. Jadi kalau membaca Al-Qur'an bertajwid dengan tidak bertajwid, pahalanya berbeda. Pahalanya lebih penuh kalau bertajwid. Baik, itu tentang apa namanya? Tartilnya. Coba bapak-bapak dicermati dulu artinya. Ya, nanti kita dibaca terjemah perkata. Saya tulis ayatnya di sini ya. Ya, perhatikan. Perhatikan. Ini ya ayyuha. Ya. Ini kan ya, ini kan panjang. Terus ketemu alif ini ya jadi ya ya. Maka biasa pakai kayak gini ya. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Ya. Ya ayyuha. Terus di sini alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu alifnya. Ittaqullah. 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 Ya. Terus di sini ada semuanya wal tanzur. Wal tanzur fi'il amar ini perintah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li godin. Ma qaddamat li godin. Terus di sini diulangi lagi dalam satu ayat, ada lagi wattaqullah. Ya, bertakwa wattaqullah. Terus innallaha khabirun bima ta'maluna. Kalau orang seandainya mau ngaji kayak gini kita ini, perhatikan, insya Allah cepet pinter. Cuman ya banyak orang tidaknya. Coba cocokkan artinya di situ. Untuk memahami apa isi kandungan ayat ini ada dua cara. Pertama dibaca terjemah perkatanya. Yang kedua kalau sudah paham, belum paham dibaca terjemah per ayat. Coba lihat ya. Ya ayyuha artinya apa? Ya itu ini kalau dalam kaidah bahasa Arab disebut harfun nida, kata yang digunakan untuk memanggil. Ya ayyuha ini ada dua kata di sini, ada ya sama ayyuha, tapi dijadikan satu. Ya itu artinya wahai, ayyuha sekalian. Jadi kalau diterjemahkan ya ayyuha wahai sekalian, wahai seluruh. Ya. Siapa yang manggil? Kalimat manggil. Siapa yang manggil? Allah, kan ini firman Allah, Allah yang manggil. Siapa yang dipanggil? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman atau mereka-mereka yang beriman. Jadi yang memanggil Allah, yang dipanggil orang-orang beriman. Ya. Saya sudah ngitung ayatnya Mas Andi. Di dalam Al-Qur'an ayat yang dimulai dengan jumlahnya 98 kali. Banyak ya. Ya. Sementara ayat yang memanggil orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, satu kali tok ya. Ya ayyuhal kafirun, satu kali tok. Ya ayyuhal kafirun. Nah, ya itu yang surat Al-Kafirun cuman satu kali. Ini satu kali tok, satu kali dalam surat Al-Qur'an. Orang-orang beriman 98 kali. Termasuk ayat ini. Ya ayyuhalladzina, wahai seluruh orang-orang yang beriman. Di sini tentu ada rahasianya. Pertanyaan yang layak kita tanyakan di sini. Kenapa orang-orang beriman berulang-ulang dipanggil sampai 98? Sementara orang-orang kafir cuma satu kali tok. Nah, ini ada rahasianya di sini. Untuk orang-orang beriman dipanggil, diseru berulang-ulang sampai 98, ono opo? Ya. Ke orang kafir itu dipanggil satu kali. Ya. Nah, kalau kita lebih lanjut kaji,
kaji kita di dalam tafsir itu, maka alasannya ada 3, Mas Andi. Orang-orang beriman itu dipanggil berulang-ulang oleh Allah itu, pertama alasannya karena orang-orang beriman itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru, Pak Roto. Iya kan, kita masa kan nggak pernah lupa, nggak pernah keliru. Orang-orang beriman kayak kita ini kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Dipanggil berulang-ulang, maksudnya apa? Supaya jangan terlalu banyak kelirunya orang-orang beriman itu. Ya boleh lupa, tapi jangan terlalu. Apalagi nek pura-pura lupa, pura-pura keliru, ya jangan. Itu rahasia pertama. Rahasia yang kedua, kenapa orang-orang beriman dipanggil berulang-ulang? Orang-orang beriman itu gampang diatur. ya. Mudah dituturi orang beriman itu, orang beriman mudah ditur. Nek nggak beriman, angel tuturannya. Ya. Coba waktu bulan puasa kita tidak makan selama 1 bulan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berpuasa orang beriman. Enggak nolak dia, enggak banyak alasan. Orang memang begitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang beriman, apabila suara azan telah dikumandangkan pada hari Jumat, itu pertanda kita dipanggil oleh Allah untuk menunaikan pas'au ila, segeralah kalian. Enggak ada yang beralasan. Aku jualanku laku, aku rapat enggak ya. Orang beriman gitu Pak ya, gampang. Oh, Pak Hadi kok enggak Jumatan? Aku jualanku enggak. Kalau orang beriman ditinggal Pak jualannya. Ya contohnya di Mekah itu loh. Kalau kita ke Mekah itu orang azan apa, wes tokonya ditinggal apa jualannya gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada orang beriman mendengarkan suara azan, sek dodolan, sek rapat, sek repot ya itu berarti. Kalau semua beriman enak ya. Hah? Alah iya. Meski ditinggal-tinggal. Ya, itulah. Jadi orang beriman itu gampang diatur, nggak banyak alasan, nggak bantaan orang beriman. Orang beriman itu ditutup sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar, siap untuk taat. Itu orang beriman. Tapi ini orang kafir sama, sami'na wa asoyna. Kami sudah mendengarkan tapi siap untuk membangkang, untuk bermaksiat, untuk tidak taat. Itu orang kafir. Maka kalau kita sholat itu, kan aba-abanya Mas Subhan ya. Mas Subhan ya. Kalau imam itu kan dianjurkannya, luruskan sopmu. Luruskan. Sawu sufufakum. Luruskan sop kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis. Dengan lurutnya sop dalam sholat itu termasuk sempurnanya pahala sholat. Apa jawabannya makmum? Sami'na wa ata'na. Gitu kan. Kalau di bahasa Jawa kan pun didengar dan siap untuk taat, begitu loh ya. Begitu. Jadi orang beriman itu dipanggil berulang-ulang karena apa tadi? Gampang diatur. Yang pertama orang beriman dipanggil berulang karena orang beriman kadang-kadang lupa, kadang-kadang. Ini orang kafir lupanya nggak kadang-kadang, kelirunya terus menerus dalam hidupnya. Maka dipanggil kuliah al-kafir 1 kali. Untuk apa dipanggil berulang-ulang? Dipanggil juga nggak digubris. Nah, itu orang beriman. Alasan yang ketiga, kenapa orang-orang beriman berulang dipanggil? Orang-orang beriman itu merupakan manusia yang paling disayang oleh Allah. Manusia yang paling dicintai, yang paling disayang, yang paling disukai, yang paling diridhoi oleh Allah. Maka siapa ingin menjadi orang-orang yang dicintai dan diridhoi Allah, yang beriman. Nah, dipanggil. Ya. Seolah-olah itu, sano ini kasihan orang beriman nanti keliru-keliru ya dipanggil, biar teringat lagi. Oh ya, Mas Subhan nggak keliru, Mas Subhan saya hari Jumat loh, sampai kok saya kerja. Oh geng Pak ya, betul matur suwun saya diingatkan. Orang beriman, kalau nggak beriman bantah. Sampai kok kan, wes karepku. Lalu apa sampai kok ingatkan aku ya? Ya masuk surga ya terserah aku masuk neraka. Itu orang tidak beriman biasa begitu rasanya. Nah, sampai di sini ya. Ya orang beriman. Itu alasannya. Masuk kita gini. Ittaqullah artinya apa? Lihat bisa di situ. Ittaqullah. Ittaqu. Ini disebut fi'il amar. Dari kata ittaqo yattaqi ittaqu, perintah. Jadi berarti ittaqu. Maka berbentuk ada lahnya ya. Kalau ada lahnya itu berarti perintah. Apa artinya di situ, Pak Di? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Takwa. Takwa itu bahasa Quran. Maknanya takwa itu dari kata ittaqa itu waspada, bersikap waspada itu orang takwa itu artinya sebenarnya. Ittaqa itu waspada. Hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Berpikir hati-hati,
bertutur kata hati-hati, berbuat juga hati-hati. Karena apalagi kalau omongan sudah keluar dari lisan kita itu susah ditarik. Walaupun minta maaf biasanya wangel. Maka orang yang bertakwa itu berbicara hati-hati, berpikir hati-hati, bertindak. Apalagi kalau pemimpin, ditiru orang kan? Ditiru orang. Hati-hati. Maka kata Nabi, siapa orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari, kalau berbicara, bicaralah yang baik. Gak iso, menengok. Awalnya semut itu aja. Kenapa? Karena kalau kita nanti lepas dari mulut kita ucapan itu, bisa digoreng, dikembangkan macam-macam orang. Nah, jadi maka orang yang bertakwa itu selalu bersikap waspada dan hati-hati. Itu makna kata asalnya. Tapi kalau bahasa khotbahnya takwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Ya nggak salah juga. Tapi arti sebetulnya takwa itu waspada, hati-hati. Seperti kalau kata orang, kalau sudah tahu mau hujan, harus apa maksudnya? Kalau kita mau keluar sudah tahu hujan, sedia, nah itu takwa. Sudah yakin bahwa kita ini mau mati, kita ini pasti mati, hati-hati. Hati-hati. Jangan mati membawa dosa. Jangan mati sangunya nggak cukup. Karena merana nanti di sana. Jangan mati kalau utangnya belum terlunasi. Nah, itu orang yang bertakwa itu begitu. Waspada. Kira-kira kita sudah seperti ini ya kira-kira Mas Suban? Insya Allah ya. Takwa. Nah, takwa. Jangan dipelintir. Ya kayak umur ikut SMP. Apa anak-anak takwa? Takwa itu Pak, aku tahu Pak apa? Takwa itu artinya takut sama mertua. Dipelintir itu. Atau takwa takut sama orang tua. Bukan. Ya. Takwa itu artinya bersikap waspada, bersikap hati-hati. Dalam hal apa? Berpikir, berbicara, bertindak. Nah, itu namanya takwa. Seperti itu. Terutama kita menghadapi kehidupan yang akan datang. Kalau nggak takwa ya, kira-kira kalau waspada itu lawan katanya apa? Waspada. Waspada ini. Lawan katanya apa waspada itu? Hati-hati. Iya hati-hati. Kalau tidak hati-hati namanya apa? Hah? Ya ngawur. Sembrono. Ya, jadi waspada itu lawan katanya sembrono, ngawur, apalagi kira-kira? Sembrono, sembarangan. Itu. Iya, ya ngawur, betul. Ngawur. Ngawur itu dia bertindak, berbuat tanpa pikir. Itu ya. Nah, orang takwa itu ya. Jadi kalau ada orang hidupnya sembrono, sembarangan itu berarti gak takwa. Takwa itu selalu bersikap waspada dan hati ini. Takullah. Ittaqullah itu artinya waspadalah terhadap Allah. Maka sering diartikan ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah gitu ya. Sering, nggak salah juga takut. Kalau kita takut kepada Allah, pasti kita waspada, hati-hati, jaga-jaga. Nah, sampai di sini. Ini berarti perintah pertama ya. Dalam ayat itu perintah pertama kita diperintah oleh Allah untuk bertakwa, sudah dipanggil. Ini lagi lihat wal tanzur. Nah, ini ada wal tanzur, ini wawunya waw atap, ini fi'il amr lagi wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan. Wal tanzur itu hendaklah memperhatikan. Atau dalam bahasa hendaklah waspada. Hendaklah berhati-hati. Hendaklah manusia itu tanzur itu mempunyai pandangan ke depan. Jangan mikirin yang di dunia, tetapi pandangan ke depan, ya. Ini wal tanzur, hendaklah memperhatikan nafsun, setiap diri. Ya, nafsu ini setiap diri, setiap kita ini. Hendaklah setiap diri, setiap kita ini sebagai orang beriman itu memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Ma qaddamat li godin. Apa artinya ma qaddamat li godin? Apa yang telah berbuat untuk hari esok. Apa artinya? Ma qaddamat li godin. Apa yang telah diperbuat untuk hari esoknya. Apa itu maksudnya? Apa maksudnya itu? Hendaklah masing-masing orang beriman di antara kita ini mau memperhatikan ya tentang kepentingan hidupnya dekat dia ya. Kepentingan hidupnya di masa depan itu bukan di dunia. Kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia ini. Alam kubur sama alam barzah. Nah, maka kalau terjadi pergantian tahun ini, ayat ini tepat kita lakukan.
baik pergantian tahun Masehi maupun itu ya. Jadi ya. Maka tadi pertanyaannya pertama tadi, apa hukumnya orang-orang Islam itu merayakan tahun baru Islam? Nah, ini harus diluruskan karena banyak orang-orang Islam terperangkap karena nggak paham, ikut-ikutan. Gimana jawabannya kira-kira? Apa hukumnya orang-orang beriman kayak kita ini ikut lata merayakan hari tahun baru tahun baru Masehi ini ya? Apakah tahun baru Masehi itu tahun barunya orang Islam? Bukan. Tahun barunya orang Yahudi, tahun barunya orang Nasrani, tahun barunya. Tahun barunya orang Islam itu yaitu Hijriah, itu penanggalan Hijriah. Ya. Satu suro ya. Nah, sekarang kan yang terjadi ini malam ini kayak gini, itu orang-orang Nasrani tinggal di rumah itu melakukan perenungan juga itu ya. Coba nggak ada yang kompol kayak gini enggak. Yang bakar mercon, bakar kembang api, yang niup-niup trompet itu orang Islam semua itu. Saya kayak nggak pahamnya itu loh Mas Suban. Seng bikin mercon sopo orang Islam. Seng dodolan orang Islam. Seng tuku orang Islam. Seng bakar iya orang Islam. Yang bikin kembang api orang Islam. Yang beli, yang jual orang Islam, yang bakar orang Islam. Yang bikin trompet orang Islam juga. Yang jual trompet, yang beli trompet orang Islam juga. Orang gini aja. Nah, maka cari orang-orang Nasrani. Duh, ya, syukur kita ya orang-orang Islam sibuk hura-hura sementara kita menunggu di rumah. Tambah senang. Saya artinya. Maka kalau ditanyakan apa hukumnya bagi orang-orang beriman memperingati merayakan hari tahun baru itu, pendapat ulama ada dua, Pak Roto. Ada yang melarang dan mengharamkan. Ini lama. Ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan itu alasannya diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Man tashabbaha biqaumin, siapa orang niru-niru gayanya orang-orang kafir, biqaumin itu orang-orang kafir, dan niru-niru gayanya bukan ya. Niru-niru budayanya, niru-niru gaya hidupnya, niru-niru adat istiadatnya, niru-niru aturannya, ya. Orang-orang kafir selain orang Islam, fahuwa minhum, maka orang itu masuk golongan mereka. Jadi sama dengan mereka. Jadi kita ini dianggap, ya. Nah itu masalahnya. Ini dianggap sama degan. Berarti kita masuk golongannya dia. Apa enggak bahaya, Pak? Maka dari hadis ini sebagian ulama mengatakan haram. Haram itu. Orang Islam merayakan hari raya, kan itu bukan tahun baru Islam. Apalagi ya, kalau di dalamnya itu sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Seperti bakar mercon itu. Apa gunanya? Cari duit susah. Sama dengan bakar rokok. Lah iya, bakar mercon sama dengan cari duit susah. Terus dihambur-hambur karena gitu. Apa kata Al-Quran? Innal mubadzirina kanu ikhwan syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku mubadzir itu membelanjakan harta yang nggak ada guna-gunanya gitu loh ya. Itu ikhwanus syaitin, kata Allah itu dulure setan. Kalau dulure setan berarti setan dia. Nah inilah. Ya kan? Iya betul. Iya, itu kan itulah karenanya ya. Ya, termasuk merokok. Mas Suban, merokok lebih parah lagi. Kalau merokok, kalau bakar mercon itu nggak mungkin nggak merugikan, paling cuma rugi uang. Kalau merokok itu merusak, mendolimi dirinya sendiri. Tidak ada dokter di dunia ini yang mengatakan merokok itu memberi manfaat dalam kesehatan. Rata-rata mengatakan merusak kesehatan. Walaupun banyak dokter juga yang merokok. Nah, menurut Islam, kalau seseorang itu sudah tahu bahayanya tentang sesuatu, tapi masih dilakukan juga, itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Dolim itu ada dua, dolim kepada orang lain, mendolimi. Dilarang, diharam hukumnya kita mendolimi orang diri. Ya, seperti kita minum narkoba, merusak pikiran, yang merokok, minum minuman keras itu haram, bukan merokok juga. Tapi orang yang merokok yang kadang senang, enggak, merokok itu cuman hukumnya makruh katanya. Ya silakan saja.
Kalau saya minimal haram terhadap diri saya sendiri karena memang pas saya kebetulan nggak pernah merokok. Ya, seperti itu. Makan karena haram itu makan dibakar. Gitu. Iya, iya. Bakarnya itu nggak kayak mercon. Disedot ke dalam. Jadi lah iya. Merusak kesehatan. Merokok, minum ganja dan narkoba itu kan ya. Karena haram bagus juga ya. Iya. Dibakar karena haram. Iya. Dibakar itu Iya. Tapi meruginya itu. Iya, meruginya itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Dilarang, diharamkan oleh Allah kita itu. Merusak pikiran kita, merusak anggota tubuh kita ya. Karena disuruh pelihara. Ya. Nah itu. Jadi itu alasannya yang mengharamkan. Tapi ada juga orang mengatakan merayakan tahun baru tahun baru Masehi, pergantian tahun seperti bagi orang Islam itu ada hukumnya mubah, hukumnya mubah. Boleh saja. Nah, boleh saja dengan catatan tidak melakukan pelanggaran norma-norma agama. Nah, kalau sudah pakai kembang api, pakai mercon itu sudah dia. Dan sering membahayakan juga itu. Di Bangkalan 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada orang yang hancur Pak mukanya Pak. Kan mercon itu kan bom sebetulnya dalam skala kecil. Hancur mukanya gini ya. Malah dibawa ke dokternya rodoan ya istilahnya nggak terlalu diperhatikan di rumah sakit itu ya. Salamu sudah ini. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Sudah haram. Boleh saja ini pendapat ulama yang boleh saja selama itu tidak menimbulkan hal-hal yang bisa merusak keimanan, ya, merusak akhlak, ya, merusak tatanan kehidupan kita boleh saja hukum dasarnya. Tapi kalau sampean kira-kira setuju yang mana? Setuju yang mengharamkan apa yang membolehkan? Yang membolehkan. Merayakan aja ya. Yang membolehkan. Iya, kan ada 2 pendapat. Ada yang mengharamkan alasannya tadi niru-niru, ada setidaknya budayanya orang. Tegas Rasulullah. Karena kalau yang mengikuti yang membolehkan itu ada kecenderungan saling menghormati. Ya. Itu. Oh, enggak, salah itu. Kalau dikatakan saling menghormati, itulah kelirunya. Seperti orang toleransi. Itulah kita orang Indonesia nggak pernah toleransi. Oh, kalau ini hari Natal, supaya toleransi kita mengucapkan selamat hari Natal. Padahal itu dilarang di dalam agama. Qul ya ayyuhal kafir, itu ayatnya. Ya. Kenapa kita haram hukumnya kita mengucapkan Natal? Masalahnya Natal itu orang-orang Nasrani meyakini bahwa hari lahirnya Yesus itu sebagai Tuhan. Berarti kita menyetujui, kalau kita kita setuju bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Syirik kita. Itu Pak alasannya, syirik. Kalau mengucapkan selamat. Ya. Nah, orang mengatakan, walau cuma omongan kok ngomong yang kalau hatinya enggak. Kalau omongannya dengan tidak sesuai namanya munafik. Nah. Terus jangan meremehkan itu cuma ucapan. Ucapan itu penting. Bukankah yang membedakan antara muslim sama orang kafir ucapan? Kafir dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, paham dan niatnya itu jadi muslim dia. Gara-gara ucapan juga. Kita haram kita bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dibawa kemana-mana itu pergi-pergi, itu kan haram ya. Dengan mengucapkan kata-kata juga melalui pernikahan halal. Nah, saudara Subhan, saya nikahkan Anda dengan anak perempuan saya yang bernama dengan mas kawin 5.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Itu ucapan juga. Setelah itu halal tadi, perempuan ini tadi haram. Jadi apa alasanmu? Kan hanya omongan. Omongan itu penting. Omongan itu membatasi kita mana kafir, mana muslim, mana yang pasangan suami, mana yang ya istilahnya gelap, itu penting. Itu. Nah, seperti itu Pak hukumnya. Tapi benar juga kan kalau hari raya Idul Fitri itu kan hari rayanya orang Islam. Orang-orang yang muslim itu nggak ada kemana-mana. Mengucapkan selamat Idul Fitri kan. Ya itu kan. Maksudnya enggak berbondong-bondong untuk ya orang Islam menyatakan. Iya. Jadi begini. Pengertian tasamu kalau dalam Islam itu tasamu, kalau dalam bahasa kita toleransi. Pengertian toleransi yang benar itu
Ketika orang yang berbeda keyakinan kita melaksanakan ajaran agamanya, jangan diusik, biarkan dia keyakinannya. Jangan kita caci Tuhan. Quran juga mengatakan, jangan kamu mencaci Tuhan atau sembahan mereka, yang mengakibatkan nanti mereka itu akan mencaci Tuhan sembahan mereka. Jangan biarkan. Namanya itu toleransi. Bukan toleransi itu karena kita orang Nasrani misalnya datang kita selamat hari raya wasuan, selamat ini bukan toleransi itu. Karena itu masuk dalam suku ibadah. Selamat hari Natal Pak gini. Itu ibadah mereka itu Natalan. Kenapa juga kita dilarang mengucapkan assalamualaikum kepada orang kafir? Ini kan haram itu Pak. Dilarang, haram. Iya. Kenapa mengucap itu assalamualaikum ucapan juga? Kenapa haram kita ucapkan salam kalau sudah tahu? Kalau tidak tahu lain Pak ya. Iya, karena salam assalamualaikum dalam pandangan kita orang beriman itu ibadah, beda dengan selamat pagi, selamat sore, beda. Kalau itu ucapan-ucapan yang hanya di karang-karang manusia. Kalau assalamualaikum itu ajaran Allah di Quran. Ya, jadi kalau sudah tahu ini bukan jangan assalamualaikum, jangan. Lah kalau dia mengucapkan salam kepada kita atau waalaikumsalam, jawab aja waalaikum, jangan waalaikumsalam. Seperti itu. Nah, itu toleransi yang benar seperti itu. Nggak boleh karena toleransi terus ajaran. Karena assalamualaikum itu dalam Islam itu termasuk ibadah. Coba orang sholat nggak mengucapkan salam, sah nggak sholatnya? Ya Pak Hadi, kalau ada orang sholat nggak mengucapkan salam ke kanan kiri, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Berarti itu assalamualaikum itu ibadah. Nah, jangan dicampur aduk. Sekarang ada lagi tambahan assalamualaikum warahmatullahi salam om santi om nama budaya wadah itu tambah ya. Itu kan ajaran Hindu, tambah nggak karu-karuan itu. Kita nggak usah kayak gitu. Ya, itu di kadang-kadang ingin tujuannya mungkin ingin nasional, nggak usah. Assalamualaikum itu sudah terlalu nasional karena kita yang paling mayoritas di Indonesia kan Muslim. Nggak usah ditambah-tambahin. Nah, terus orang, loh gimana itu Menteri Agama? Itu presiden ikut Natal, ya itu urusannya sendiri. Tapi hukum dasarnya kalau mereka disiplin pasti nggak akan melakukan. ya. Karena kan katanya karena jabatan. Sebetulnya kalau mereka disiplin nggak. Seperti itu. Ya satu lagi aja. Ini jadi di sini ada perintah kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah masing-masing diri orang beriman di sini antara kita ini mau memperhatikan tentang kepentingan hari esoknya. Kepentingan hari esok itu apa maksudnya? Nah, jadi makanya kalau ini pertanyaan tadi, apa yang seharusnya dilakukan orang Islam jika terjadi pergantian tahun? Apa yang seharusnya? Maka jawabannya mengambil dari ayat ini harus muhasabah, ya, muhasabah. Muhasabah ini kalau bahasa Indonesianya introspeksi diri. Ya, merenungkan diri, mengevaluasi diri kita ini. Karena kalau bukan kita yang mengevaluasi siapa? Masa orang lain? Yang tahu akan kelebihan diri kita ini, akan kekurangan diri kita sendiri. Yang tahu kita ini bawa nanti mati itu kita bawa dosa kah kalau kita mati, atau kita sudah bertaubat, atau kita sudah sangunya cukup atau tidak, diri kita sendiri. Dan ini jarang kita lakukan. Sebetulnya sehabis sholat itu maka kita dilarang jangan assalamualaikum melakukan muhasabah introspeksi, terutama kalau sholat malam. Ya, melakukan perenungan diri, melihat kembali diri kita ini apanya yang kurang. Nah, misalnya nih kalau yang pernah ketikan, yang harus dimuhasabah dihitung tentang umur, ya, tentang bekal mati, maksudnya bekal mati. Bekal mati ini ibadah berarti ya ibadah. Ya. Kemudian tentang harta. Kita ini setiap hari mencari harta. Ya. Kemudian tentang hubungan kita ini ya, hubungan silaturahmi. Nah,
Nah, ini kayak gini. Ini cara evaluasinya ini Mas Suban. Umur. Evaluasinya kayak gini. Umur kita ini banyak mana yang sudah habis daripada kira-kira yang tertinggal. Memang tidak ada yang tahu tentang umur, tapi kan ada patokannya 63 kalau umurnya Nabi kalau yang ini. Ya kalau sudah lebih alhamdulillah syukuri. Iya. Seperti sekarang. Kan pasti kita punya keluarga ya Baroto ya. Punya keluarga itu kita lebih tua mati duluan. Tetangga kita lebih tua mati duluan. Ada juga yang lebih tua dari kita nggak mati-mati. Sakit berbulan nggak mati-mati. Bagaimana cara memaknainya itu? Kalau Allah ini kan kok gimana ya? Boleh jadi adik-adik kita, keponakan kita, tetangga kita sudah umurnya lebih muda, kita sudah dipanggil. Boleh jadi itu bentuk kasih sayang Allah. Kisah Nonek Mas Suban ini kalau nggak cepat diambil nyawanya ini nanti takut banyak berbuat dosa. Wes cepet ya. Ya boleh jadi seperti itu. Nggak cepat dimatikan, itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia diambil. Nanti dikasih hidup lama-lama, jangan-jangan nanti hidupnya matinya su'ul khotimah. Lebih baik ini saya melihat. Sementara kita ini yang masih dibiarkan oleh Allah, masih diberi panjang umur, boleh jadi itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Saan norek nek Pak Hadi saya matikan cepat Pak Haji kini ya. Kasihan Pak Hadi ini sangunya belum mumpuni, dosanya masih banyak. Dikasih kesempatan supaya kita ini berbenah, mempersiapkan bekal kalau memang kurang bekalnya, bertaubat kepada Allah kalau memang banyak salahnya, termasuk hubungan. Nah, ini yang harus dievaluasi. Umur kita sudah berapa yang habis? Umur kita yang habis digunakan banyak taatnya apa banyak melanggarnya? Nah, itu kita yang tahu kan kita sendiri. Kalau banyak taatnya, syukur alhamdulillah. Kalau banyak melanggarnya, ya harus belum mati masih ada kesempatan untuk bertaubat. Itu umur. Kemudian umur kita yang tersisa ini Pak Iman mau diapakan? Umur kita yang tersisa ini, kesehatan kita ini, waktu kita yang ada, mau diapakan? Apalagi di saat-saat cara kasarnya orang kita ini sudah bau tanah ini loh, mau diapakan ini umur ini? Ya itu ya. Paling kita tambah mendekat kita kepada Allah, tambah mendekat kepada ketaatan. Dan tempat kita mendekat kepada Allah itu ya paling bagus saya pikir di masjid tempatnya. Di masjid. Ya. Karena kita sholat di rumah dengan sholat di masjid beda ya Mas Ade, Pakannya beda. Nah sekarang ini bekal mati. Nek coro Jawa ini apa nih bekal mati? Sangu ya. Lah, ya apa sangu kita ini? Andaikan besok pagi kita didatangi oleh malaikat maut, sang pencabut nyawa. Minggu ini, bulan ini. Ya. Umpamanya malaikat kayak gini. Assalamualaikum Mas Sandi. Sampai sinten aku malaikat Israel. Perlu nenopo. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa sampean kalau sampean siap. Kira-kira jawabnya apa sampean Mas Sandi? Kalau sampean siap. Lah enak kalau kayak gitu. Pasti saya mau ngomong. Kalau saya malaikat takut dari manusia, kalau bisa Pak Hadi aja Pak Haji dulu ya. Tapi kan nggak begitu nanti. Dari malaikat sampean siap tidak siap. Ini sudah perintah Allah, ketetapan Allah, harus ikut. Nah, gimana? Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan sangunya belum mumpuni? Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan dosanya belum terampuni? Nah, karena itu setiap hari kita berbuat dosa. Bagaimana kalau kita mati, harta yang kita peroleh selama ini nggak jelas? Apakah itu halal apa haram? Cara memperolehnya nggak jelas, cara membelanjakannya nggak jelas. Jadi masalah semua nanti dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita mati, punya masalah dengan orang lain? Memutus silaturahmi kalau Pak? Ya, kata Nabi, siapa yang memutus silaturahmi dengan saudaranya sama muslim, belum bai'an sampai mati, nggak bisa masuk surga. Ya bukan main. Siapa yang mati punya utang, utangnya tidak dibayar dan tidak ada walisnya nanggung, tidak bisa masuk surga juga. Nah, jadi yang dievaluasi umur kita, sangu kita, dosa-dosa kita, harta kita, hubungan baik kita dengan terhadap orang lain. Nah, itu semua ini yang dimaksud ini Pak Adi di sini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu larinya ya ke sini nih, larinya ke sini. Ya. Nah, nyampe waktunya ya? Nah, nyampe waktunya. Ya, seterusnya ayat ini diulangi lagi wattaqullah, di satu ayat diulang 2 kali. Ini saking pentingnya takwa ini. Ini sudah di sini ditulis deh. Diulang 2 kali. Saking pentingnya wasiat takwa itu. Baru di sini innallaha khabirum bima ta'malun. Ini apa namanya? Warning. Innallaha, sesungguhnya Allah
khabirun, sangat mengetahui dengan teliti. Khabirun itu mengetahui dengan teliti Allah itu. Bima ta'malun, terhadap apa yang kamu perbuat. Artinya seluruh yang kita lakukan sekecil apapun tidak pernah lepas dari pandangan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, dan nanti semuanya akan diberi balasan di hadapan Allah. Nah inilah. Makanya nanti paling bagus kalau kita nanti bangun tengah malam melakukan perenungan itu ya. Ya. Syukuri kalau kita sebenarnya ini banyak taatnya kepada Allah, bersyukur. Tapi kalau kita banyak melanggarnya, minta petunjuk kepada Allah ya. Jangan dimatikan sebelum kita jadi baik ya. Nah, ini barangkali yang bisa kita kaji satu ayat, tapi kita sudah paham maksudnya. Mudah-mudahan dimampukan oleh Allah ayat yang terdapat di surat Al-Hasyr ini ayat 18. Intinya adalah introspeksi ya intinya tadi itu ya. Mudah-mudahan mampu kita amalkan demi kebahagiaan, keselamatan hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak-bapak semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Mari kita akhiri majelis ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.